Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Raffi Julian Putra dengan NPM 23141311012. Saya Muhammad Al-Fatih dengan NPM 2364131001. Saya Aldi Rahmandika dengan NPM 2354131005. Jadi di sini video kami akan membahas tentang dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Jangan lupa nonton, like, comment, and subscribe. Bye-bye. Yang pertama, membangun tentang dinamika tantangan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungan tempat hidup bangsa yang bersangkutan. Cara bangsa memandang diri dan lingkungannya tersebut sangat mempengaruhi keberlangsungan dan keberhasilan bangsa itu menuju tujuannya. Konsepsi wawasan Nusantara sejak dicetuskan melalui Deklarasi Juanda tahun 1957 sampai sekarang mengalami dinamika yang terus tumbuh dalam praktek kehidupan bernegara. Dengan adanya konsepsi wawasan Nusantara, wilayah Indonesia menjadi sangat luas dengan beragam isi flora, fauna, serta penduduk yang mendiami wilayah itu. Namun, luas wilayah Indonesia tentu dapat memberikan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mengelolanya. Hal ini dikarenakan luas wilayah memunculkan potensi ancaman dan sebaliknya memiliki potensi keunggulan dan kemanfaatan. Potensi keuntungan. Yang pertama, memiliki keberagaman tersendiri seperti suku, budaya, dan bangsa. Yang kedua, memiliki hasil bumi yang melimpah. Yang ketiga, sebagai salah satu potensi memajukan perekonomian. Dan potensi ancaman militer, ancaman politik, ancaman sosial, ancaman ekonomi, dan ancaman ekologi. Wawasan Nusantara menjadi landasan visional bagi bangsa Indonesia, sehingga diperlukan suatu upaya untuk memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Hal ini dikarenakan visi tersebut dihadapkan pada dinamika kehidupan yang selalu berkembang dan tantangan yang berbeda sesuai dengan perubahan zaman. Dinamika yang berkembang itu misalnya, jika pada masa lalu penguasaan wilayah dilakukan dengan pendudukan militer, maka sekarang ini lebih ditekankan pada upaya perlindungan dan pelestarian alam di wilayah tersebut. Tantangan yang berubah, misalnya adanya perubahan dari kejahatan konvensional menjadi kejahatan di dunia maya. Selanjutnya yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungan tempat hidup bangsa yang bersangkutan. Cara bangsa memandang diri dan lingkungannya tersebut sangat mempengaruhi keberlangsungan dan keberhasilan bangsa itu menuju tujuannya. Konsepsi wawasan Nusantara sejak dicetuskan melalui Deklarasi Juanda tahun 1957 sampai sekarang mengalami dinamika yang terus tumbuh dalam praktek kehidupan bernegara. Esensi dan urgensi dari wawasan Nusantara adalah kesatuan atau keutuhan wilayah dan persatuan bangsa, mencakup di dalamnya pandangan akan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara merupakan perwujudan dari sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia. Yang pertama, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Memiliki makna 1. Bahwa kedaulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah. Yang kedua, bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah serta memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, bahwa secara psikologis bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. Yang keempat, bahwa Pancasila adalah salah satu falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut tampak dalam wujud pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. Selanjutnya yang kedua, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi yang memiliki makna 1.
Kekayaan wilayah Nusantara adalah modal dan milik bersama bangsa, serta keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Yang kedua, tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya. Dan terakhir, kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi maknanya, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Selain itu, mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik, serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Selanjutnya yang ketiga, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya yang memiliki makna 1. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Peri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan bangsa yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa. Lalu makna yang kedua, bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, dengan tidak menolak nilai-nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa, yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa. Artinya, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Tuhan. Implementasi ini juga akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu tanpa membedakan suku, asal-usul daerah, agama, ataupun kepercayaan, serta golongan berdasarkan status sosialnya. Keempat, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan memiliki makna. Yang pertama yaitu bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Yang kedua, bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa. Artinya, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa. Yang lebih lanjut, akan membentuk sikap bela negara pada tiap warga negara Indonesia. Studi kasus sengketa terpecahnya negara Timur Leste yang terlepas dari negara kesatuan Indonesia. Wilayah itu dulunya merupakan bagian dari wilayah Indonesia. Namun, setelah jajak pendapat, Timur Leste membelah menjadi bagian negara sendiri yang terlepas dari negara kesatuan Republik Indonesia. Dilihat dari jejak asal-usulnya, Timur Leste merupakan wilayah jajahan Portugis pada masa silam. Sengketa perbatasan yang terjadi antara Indonesia dan Timur Leste memang lebih disebabkan perebutan lahan pertanian seperti sumber daya alam antara kedua warga negara, yakni warga desa Haumeni Anak, Kecamatan Bikomini Lulat, Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, dan warga Pasabe, Distrik Kusit, Timur Leste. Permasalahan mengenai penetapan sengketa batas wilayah antar kedua negara juga menjadi pemicu. Namun, pendekatan pembangunan ekonomi berupa kesejahteraan dan tingkat pendidikan juga berpengaruh dalam konflik tersebut. Pemerintah Indonesia ataupun Timur Leste harusnya bekerja sama menciptakan perdamaian di perbatasan. Jangan sampai ketika konflik tersebut mengalami eskalasi baru, dua negara mulai bertindak. Pemerintah harus cepat tanggap saat terjadi permasalahan, agar masalah ini tidak menjadi masalah yang besar seperti yang sudah terjadi. Akhirnya Timur Leste memisahkan diri dari wilayah Indonesia. Dari kasus tersebut dapat dipahami bahwa wawasan Nusantara berfungsi sebagai sumber dalam melakukan kebijakan dan keputusan. Sejarah Indonesia bisa menjadi pengalaman kita untuk belajar bagaimana mengambil kebijakan yang baik untuk kesejahteraan masyarakat. Oke, sekian video dari kami. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke? Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.